Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perkalian sinus dan kosinus yang diubah menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus ke bentuk perkalian. Jadi kebalikan daripada pertemuan sebelumnya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas 2 sin A cos B itu sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Ya, saya kira ini ya pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya dari pertemuan sebelumnya itu kita memisalkan bahwa A tambah B itu sama dengan alfa, sedangkan A kurang B itu sama dengan beta. Maka akan diperoleh jika A tambah B sama dengan alfa dan A kurang B sama dengan beta itu dijumlahkan, maka dengan demikian B-nya ini akan habis, akan diperoleh A ditambah A menjadi 2A sama dengan alfa tambah beta. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka di ruas kiri menjadi A sama dengan 1/2 alfa tambah beta. Saya kira jelas ya, ini untuk A-nya. Selanjutnya, jika A tambah B sama dengan alfa dan A kurang B sama dengan beta itu diperkurangkan. Nah, ini diperkurangkan, maka A-nya yang akan hilang atau habis. Kemudian B dikurang minus B itu akan menjadi 2B sama dengan alfa dikurang beta. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka di ruas kiri akan diperoleh B sama dengan 1/2 alfa kurang beta. Selanjutnya tinggal disubstitusi nilai A dan B ini ke persamaan perkalian sinus dan kosinus di atas tadi. Ya, ini dia. Jadi A-nya ini kita ganti akan menjadi 2 sin 1/2 A alfa tambah beta. Cos B itu bisa diganti 1/2 alfa kurang beta. Sama dengan yang di ruas kanan, A tambah B sama dengan alfa, berarti sin alfa. Selanjutnya A kurang B itu sama dengan beta, berarti sama dengan sin beta. Saya kira jelas ya. Atau dapat ditulis sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Jadi pada pertemuan kali ini mengubah daripada bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Saya kira jelas. Selanjutnya 2 cos A sin B itu diperoleh pada pertemuan sebelumnya ini sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Selanjutnya A-nya ini kita ganti menjadi 1/2 alfa tambah beta, lalu B-nya kita ganti menjadi 1/2 alfa kurang beta. Saya kira jelas ya ini. 2 cos 1/2 alfa tambah beta sebagai A, sin sebagai B adalah 1/2 alfa kurang beta. Ingat, A tambah B adalah alfa, berarti sin alfa dikurang A kurang B itu sama dengan beta, berarti sin beta. Atau dengan kata lain dapat ditulis sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta dikali sin 1/2 alfa kurang beta. Kemudian untuk cosnya, jadi sama prosesnya. Berarti tinggal ini kita ganti menjadi 1/2 alfa tambah beta, lalu B-nya kita ganti 1/2 alfa kurang beta. A tambah B kita ganti alfa, lalu A kurang B kita ganti beta. Nah, sehingga dapat ini. Atau dapat ditulis seperti cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta dikali cos 1/2 alfa kurang beta. Kemudian untuk yang terakhir min 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Sama dengan tadi.
bahwa A-nya diganti 1/2 alfa tambah beta, B-nya diganti 1/2 alfa kurang beta. Saya kira jelas. Sehingga min 2 sin 1/2 alfa tambah beta sin 1/2 alfa kurang beta sama dengan A tambah B sama dengan alfa, berarti cos alfa dikurang A kurang B sama dengan beta, berarti cos beta. Atau dapat ditulis cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta sin 1/2 alfa kurang beta. Jadi pada pertemuan kali ini kita mengubah daripada bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian sinus atau kosinus. Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, ya ini tadi ya, disatukan. Nah, ini dia. Ini rumusnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, ini rumusnya, tolong dihafal dan diingat dengan baik ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 1. Sederhanakan bentuk. Nomor 1 sin 3x ditambah sin x. Nomor 2 cos 105 derajat ditambah sin 75 derajat. Kemudian yang ketiga cos 20 derajat dikurang cos 70 derajat dibagi dengan sin 70 derajat dikurang sin 20 derajat. Kita lihat penyelesaian yang pertama. Sin 3x ditambah sin x. Rumusnya tadi kalau sin ditambah sin sama dengan 2 sin setengah jumlah lalu dikali cos setengah selisih. Sebagai alfa di sini berarti 3x, sebagai beta adalah x. Sehingga rumusnya 2 sin 1/2 alfa tambah beta berarti 3x ditambah x. Kemudian cos 1/2 alfa kurang beta berarti 3x kurang x. 3x tambah dengan x berarti 4x, 1/2-nya berarti 2x. Maka akan diperoleh 2 sin 2x. 3x dikurang x menjadi 2x, 1/2 dari 2x menjadi x. Sehingga akan diperoleh cos x. Dengan demikian penyederhanaan dari sin 3x ditambah sin x menjadi 2 sin 2x cos x. Kita lanjut yang nomor 2. Cos 105 derajat ditambah sin 75 derajat. Nah, ini agak aneh sedikit. Yang ada rumusnya itu adalah cos ditambah cos, lalu cos dikurang cos, sin tambah sin, sin kurang sin. Tapi ini cos 105 derajat ditambah sin 75 derajat. Maka hendaknya sinnya ini dirubah dengan menggunakan rumus sudut penyikunya, yaitu sin 75 derajat dapat ditulis menjadi sin 90 derajat dikurang 15 derajat. Kan sama ini. 90 derajat dikurang 15 derajat menjadi 75 derajat. Saya kira tidak masalah. Selanjutnya kita gunakan rumus penyikunya pada waktu Anda kelas 10. Sin 90 derajat dikurang 15 derajat itu menjadi cos 15 derajat. Kita lihat. Nah, ini dia. Selanjutnya barulah kita menggunakan rumus cos ditambah cos menjadi rumus perkalian. Cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat itu akan menjadi 2 cos setengah jumlah. 2 cos setengah jumlah berarti 105 derajat ditambah 15 derajat cos 1/2 selisih berarti 105 derajat dikurang 15 derajat. Selanjutnya ini disederhanakan. 105 derajat ditambah 15 derajat berarti 120 derajat, 1/2-nya berarti 60 derajat. Sehingga akan diperoleh cos 60 derajat. Kemudian yang ini 105 derajat dikurang 15 derajat itu berarti 90 derajat, 1/2-nya berarti 45 derajat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh 2 dikali cos 60 derajat itu 1/2, cos 45 derajat itu 1/2 akar 2, sehingga hasilnya adalah ini 2-nya bisa dicoret, akan diperoleh 1/2 akar 2. Saya kira jelas ya. Kita lanjut yang ketiga. Cos 20 derajat dikurang cos 70 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Cos dikurang cos itu menjadi min 2 sin setengah jumlah. Artinya min 2 sin setengah jumlah 20 derajat ditambah 70 derajat dikali sin setengah selisih. Artinya 20 derajat dikurang 70 derajat
Ini untuk pembilang. Untuk penyebut, sin dikurang sin itu menjadi 2 cos setengah jumlah. 2 cos setengah jumlah artinya 70 derajat ditambah 20 derajat. Lalu dikali sin setengah selisih. Berarti 70 derajat dikurang 20 derajat. Kemudian kita tinggal sederhanakan baik pembilang maupun penyebut. Kita lihat. Min 2 tetap min 2, sin tetap sin. 20 derajat ditambah 70 derajat itu 90 derajat. Seperduanya berarti 45 derajat. Kemudian 20 derajat dikurang 70 derajat min 50 derajat, seperduanya berarti min 25 derajat. Untuk penyebut 70 derajat ditambah 20 derajat itu 90 derajat, seperduanya 45 derajat. Kemudian 70 derajat dikurang 20 derajat 50 derajat, seperduanya berarti 25 derajat. Oke ya, saya kira jelas ini. Selanjutnya, nah ini dia. Ingat, sin minus A itu bisa dirubah menjadi min sin A. Berarti dengan demikian sin min 25 derajat bisa ditulis min sin 25 derajat. Karena ini min, maka dia akan menjadi positif. Jadi min dikali ke sini min menjadi positif 2 sin 45 derajat sin 25 derajat. Untuk penyebut tidak mengalami perubahan. Kemudian kita lihat ini. Sin 25 derajat dibagi sin 25 derajat itu akan habis. Akan habis ini. Sehingga akan diperoleh, duanya ini juga akan habis. Akan diperoleh sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, cos 45 derajat 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2, hasilnya adalah 1. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai cos 56 derajat ditambah sin 56 derajat dikali tangan 28 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Ini tidak mengalami perubahan, ini yang dirubah. Ingat, dari ini dirubah menjadi sudut rangkap. Sin 56 derajat itu bisa ditulis menjadi 2 sin 28 derajat dikali cos 28 derajat. Ingat, karena ini 2 kalinya dari 28 derajat, sudut rangkap. Selanjutnya, tangan 28 derajat bisa ditulis sin 28 derajat dibagi cos 28 derajat. Ini persis sama, maka bisa dicoret. Nah, ini dia. Sehingga akan diperoleh 2 sin 28 derajat dikali sin 28 derajat. Kita lihat. Nah, oke ya. Kemudian ini adalah perkalian sinus, maka bisa dirubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kita lihat. Cos 56 derajat tidak mengalami perubahan. Apa rumusnya? 2 sin 28 derajat sin 28 derajat. Rumusnya adalah cos selisih. Ini bukan kon ya, tapi ini S. Cos selisih dikurang cos jumlah. Ingat, 2 sin berarti cos selisih dikurang cos jumlah. Dalam hal ini cos 28 derajat dikurang 28 derajat, kemudian dikurang cos jumlah. Artinya 28 derajat ditambah 28 derajat. Saya kira jelas. Selanjutnya, cos 56 derajat tidak mengalami perubahan ini. 28 derajat dikurang 28 derajat itu berarti 0 derajat. Cos 0 derajat itu nilainya 1. 28 derajat ditambah 28 derajat itu menjadi 56 derajat. Nah, ini dia. Kemudian cos 56 derajat dikurang cos 56 derajat itu hasilnya akan habis. Maka di ruas kanan ini hasilnya adalah 1. Sehingga nilainya ini adalah 1. Saya kira jelas ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk sin X tambah sin 3X tambah sin 5X tambah sin 7X dibagi dengan cos X ditambah cos 3X ditambah cos 5X ditambah cos 7X. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, sin 7X dipasangkan dengan sin X. Nah, ini dia. Sedangkan sin 3X dengan ditambah sin 5X dipasangkan. Jadi saya tulis dulu yang sudutnya besar, jadi 5X, kemudian di sini 3X, sini 7X, di sini adalah X. Ini baku pasang dan ini juga baku pasang. Demikian juga dengan cos. Selanjutnya,
Sin tambah sin itu menjadi 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Kita lihat 2 sin setengah jumlah artinya 7x ditambah x. Cos setengah selisih artinya 7x dikurang x, berarti ini. Kemudian ditambah sama dengan ini. Sin 5x ditambah sin 3x berarti 2 sin setengah jumlah artinya 5x ditambah 3x. Dikali cos setengah selisih berarti 5x dikurang 3x. Saya kira jelas. Untuk penyebut cos 7x ditambah cos x berarti rumusnya 2 cos setengah jumlah 2 cos setengah 7x ditambah x lalu dikali cos setengah selisih berarti 7x dikurang x. Nah ini dia. Kemudian ditambah cos 5x ditambah cos 3x sama rumusnya 2 cos setengah jumlah 5x ditambah 3x lalu cos setengah selisih berarti 5x dikurang 3x. Kemudian tinggal disederhanakan 7x ditambah x berarti 8x seperduanya adalah 4x. Saya kira jelas ya. Kemudian 7x dikurang x adalah 6x setengahnya adalah 3x. Saya kira jelas. Ditambah karena ini tambah. Kemudian yang ini 5x ditambah 3x 8x seperduanya berarti 4x. Akan diperoleh sin 4x. Kemudian ini juga sama. 5x dikurang 3x berarti 2x setengahnya adalah x. Saya kira ini ya. Demikian juga untuk penyebut, saya kira jelas. Kita lanjut. Nah ini dari slide sebelumnya. Kita lihat 2 sin 4x cos 3x ditambah 2 sin 4x cos x. Ini persis sama 2 sin 4x 2 sin 4x bisa difaktorkan. Untuk penyebut 2 cos 4x ini juga ada 2 cos 4x, maka bisa difaktorkan keluar. Sehingga akan diperoleh 2 sin 4x difaktorkan keluar dikali cos 3x ditambah cos x karena 2 sin 4 ini sudah keluar. Demikian juga untuk penyebut, kalau ini sudah keluar maka yang di dalam tinggal cos 3x ditambah cos x. Saya kira jelas. Saya kira jelas ya. Selanjutnya ini persis sama, ini persis sama cos 3x ditambah cos x dibagi cos 3x ditambah cos x, ini bisa dicoret. Duanya juga bisa dicoret, maka ini dia. Sehingga hasilnya tinggal sin 4x dibagi cos 4x. Sin per cos tidak lain adalah tangan 4x. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke latihan soal. Tolong soal-soal ini dikerja dengan baik sebagai latihan supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.